SMA Negeri 1 Suko, yang saya hormati Bapak Ibu guru serta karyawan SMA Negeri 1 Suko, serta anak-anakku siswa dan siswi SMA Negeri 1 Suko dan SMK Negeri 1 Suko. Puji syukur alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melaksanakan upacara Hari Pahlawan dalam keadaan khidmat, tertib, dan semua kita dalam keadaan selamat. Pada pagi ini sebetulnya saya akan bacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, tapi ini ya cukup banyak sehingga saya akan menyampaikan secara lisan yang tidak akan dibacakan untuk amanat Menteri Sosial. Bapak Ibu dan anak-anak sekalian yang saya hormati, kenapa ya kita tiap hari Senin ataupun hari-hari besar kita melaksanakan upacara? Karena apa? Bangsa kita ini bangsa yang merdeka. Bangsa yang merdeka, dan untuk merdeka ini tidaklah mudah karena perlu adanya perjuangan oleh para pendahulu kita. Ada yang gugur, yang kita sebut dengan pahlawan. Jadi upacara ini dilaksanakan apa? Untuk memupuk rasa patriotisme, rasa cinta tanah air. Dengan apa? Buktinya, kalau kita ini sudah tidak perang, ya buktinya kita berdiri dengan sempurna, ikhlas, kemudian dengan rela, disiplin, ya tidak. Ini contohnya apa? Pada satu upacara kita tidak tolah-toleh, tengok-tengok. Kemudian pada saat kita dibacakan susunan-susunan acara, kita mencermati, kemudian kita juga mendengarkan. Pada saat dikibarkan bendera, kita menghormat. Ya, menghormat. Ini kalau di Indonesia ini sebetulnya masih termasuk agak ringan. Tapi kalau di luar negeri, ya, rasa cinta tanah airnya sangat luar biasa, terutama Cina dengan Singapura. Ini karena saya pernah latihan di Singapura, di Australia maupun di Cina. Itu kalau upacara seperti ini, itu di Indonesia juga seperti itu juga. Kalau ada sebagai peserta upacara pada saat dikibarkan bendera, itu menghormat. Menghormat itu sebagai peserta, baik yang di depan inspektur upacara, pembina upacara maupun yang di belakang. Siapapun yang di dalam lingkungan upacara melihat bendera itu hormat, dipimpin oleh komandan upacara. Kalau orang yang di luar lingkungan upacara, contohnya di jalan sana, pada saat ada pengibaran bendera itu berhenti. Berhenti kalau naik kendaraan, ya mungkin tidak turun di mobil atau di motor. Bagi yang tidak berkendaraan, sikap sempurna, langsung berdiri sikap sempurna. Dan bagi yang melihat bendera, langsung menghadap bendera dan ikut menghormat. Ini kalau saya contohkan di Singapura, ya, karena saya pernah rasakan di sana ini. Itu kalau tidak melaksanakan penghormatan, itu langsung didenda, ya. Langsung ditangkap langsung didenda. Nah, contohnya kalau anak-anakku sekalian ya pada satu upacara, tolong jangan gerak-gerak, jangan bicara sendiri. Kalau misalnya tidak kuat berdiri ya mungkin mundur karena tidak kuat. Bapak Ibu dan anak sekalian saya cintai, saya hormati dan saya banggakan. Karena apa? Kita perjuangan pahlawan kita pada saat merebut kemerdekaan itu berat sekali. Negara kita ini sebenarnya sudah lama sekali, diawali dari beberapa kerajaan. Kerajaan pernah jaya, contohnya Sriwijaya. Sriwijaya berapa tahun itu menjadi negara atau kerajaan yang besar. Kemudian disusul Majapahit. Setelah Majapahit, barulah beberapa negara-negara mulai terpecah menjadi beberapa negara, ada yang menjadi kerajaan Islam, kemudian ada yang masih bertahan Hindu. Kemudian pada tahun 1596 masuklah Belanda. Nah, inilah awal mulanya kita dijajah selama 350 tahun. Nah, 350 tahun, bukan waktu yang singkat. Kemudian sebelum Belanda atau belum mereka, kemudian ada sela-selanya lagi dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Karena apa? Kita dijajah karena kita itu kurang bersatu, kita tidak rukun, dan masih saja pada masa-masa lalu itu sering memanfaatkan atau sering kita membicarakan perbedaan, perbedaan agama, perbedaan ini, sehingga sering terjadi negara-negara atau kerajaan-kerajaan ini tidak bersatu, tidak bersatu. Nah, setelah masa kita suku bangsa atau bangsa Indonesia ini sebelum merdeka, beberapa pemuda kita itu ada yang dari
Sulawesi atau Celebes, Borneo, Kalimantan, Jawa, Sumatera, itu berpikir kalau dengan senjata saja berjuang, itu kan sepertinya cukup berat. Meskipun semangat para pendahulu kita, para pejuang kita hanya bersenjatakan pedang, parang, sabit, bambu runcing, berani melawan penjajah Belanda yang pada waktu itu menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Pemenang. Karena apa? Senjata mereka modern, ada senapan atau betil, ada meriam, bahkan ada bom, dah punya mereka. Tapi pejuang-pejuang kita atau penduduk-penduduk kita ini berjuang hanya senjata seadanya, bahkan bambu runcing yang pada waktu itu sangat diutamakan. Nah, kenyataannya kita dapat mengalahkan penjajah Belanda, kemudian Jepang. Tetapi pada masa perjuangan dengan senjata ini kita belum merdeka. Akhirnya para pemimpin-pemimpin kita atau para nenek moyang kita yang cendekiawan, yang agak punya pemikiran yang lebih maju, berpikir, ini kita kenapa kok tidak bisa menang, tidak bisa merdeka? Karena kita tidak rukun, tidak bersatu. Akhirnya ada 28 Oktober ada Sumpah Pemuda. Akhirnya setelah Sumpah Pemuda mulai dirancang bagaimana ini kita bisa kalau merdeka. Akhirnya dirancang, susunnya ada Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu cikal bakal dari Pancasila. Akhirnya ada muncullah Pancasila. Kemudian dengan adanya Sumpah Pemuda tadi, pemuda-pemuda kita atau bangsa kita mulai bersatu. Sehingga pada tanggal 17 Agustus 1945 kita bisa merdeka. Ini perlu saya sampaikan pada peserta upacara semuanya supaya kita mengerti. Tidak mudah kita untuk merdeka, dan bahkan negara lain pun juga tidak mudah. Tetapi selain negara Indonesia, negara lain ada yang merdeka karena diberi oleh penjajahnya, tapi kita tuh dengan perjuangannya sangat berat. Dengan harta benda, ada cucuran air mata maupun dengan tetesan darah. Berapa ribu pejuang kita yang gugur. Nah, hingga anak-anak sekolah jaya peserta upacara, saya minta ikhlas dan rela, mungkin berdiri agak cukup capek. Kemudian para pejuang yang gugur dikukuhkan sebagai pahlawan. Tapi pahlawan itu tidak ada yang pejuang yang gugur saja. Yang berdiri Bapak Ibu ini juga sebenarnya pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, sehingga para siswa-siswi harus menghormati beliau-beliau. Karena guru ini di luar ke rumah atau setelah kita keluar pintu untuk berangkat sekolah, Bapak Ibu kita udah lepas. Nah, tidak lepas. Semua dipercayakan pada Bapak Ibu guru. Ibaratnya kertas, Bapak Ibu dan guru ini mewarnai apakah itu lukisan, apakah itu tulisan. Sehingga kita menjadi orang yang pinter, yang kemudian kita bisa menjadi orang yang terpelajar. Sehingga setelah kita menjadi seorang pelajar, menjadi seorang siswa, kita juga berjuang, bukan tidak berjuang. Perjuangannya apa? Belajar dengan rajin. Kemudian kita selalu disiplin. Kita selalu punya cita-cita, keinginan untuk meraih prestasi. Nah, wujudkan dengan itu. Saya mengharap nanti siswa dan siswi yang ada di depan saya sebagai peserta upacara ini, jadilah pahlawan-pahlawan bangsa yang akan datang, di masa yang akan datang. Jangan berpikir nanti, saya ini matematika saya kurang Pak Guru, saya Pak Daramil matematika saya kurang. Kita itu tidak tahu karena kita kurang rajin belajar. Jadi kalau tidak tahu kita harus berani bertanya. Kalau tidak ngerti kita harus berani belajar. Sudah bertanya, sudah belajar, tetap saja kita tidak mampu, kita baru nanti kalau perlu belajar sama-sama atau mungkin minta dibimbing yang lebih. Jadi banyak, nah ini yang mungkin kurang pintar sekolahnya, setelah pada masa tertentu menjadi orang pintar. Jadi saya minta nanti anak-anakku sekalian ini, kita harus berjuang dengan semangat, jangan kendor semangatnya. Ya berjuangnya apa? Wujudnya belajar, kemudian kita berkarya supaya menjadi siswa dan siswi yang berprestasi. Prestasi itu apa? Banyak sekali.
Bukan berarti hanya prestasi karena olahraga, ada seni, kemudian ada dengan menulis. Itu wujudkan dengan prestasi. Nah, nanti kalau sudah bisa mengukur prestasi, itulah bentuk dari perjuangan para siswa dan siswi sekalian. Bapak dan Ibu guru sudah berjuang atau membuat siswa-siswinya menjadi orang yang pandai, pintar, cerdas, dan nanti berguna bagi bangsa dan negara. Jadi harapan saya nanti pada saat 25 tahun yang akan datang, anak-anakku yang ada di depan saya ini, ya, nanti mungkin ada yang menjadi Pak Camat atau Pak Lurah atau mungkin Pak Tentara seperti Pak Dan Ramil. Jadi kita tidak ada yang tidak mungkin, Semua itu pasti mungkin. Yang penting kita mengawalinya dengan perjuangan. Ya, jangan sampai nanti kita hanya menjadi generasi-generasi yang kurang semangat, kawannya ngalor ikut ngalor, ngidul ikut ngidul. Nah, geruda-geruduk tidak manfaat. Manfaatkan untuk belajar, manfaatkan untuk berkarya. Apa saja, ya, bidang olahraga, bidang pelajaran atau apa saja, diupayakan bisa berprestasi. Itu saja perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.